Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang di channel ini. Gue seneng banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Hari ini kita akan membahas 10 hal yang akan mengubah hidupmu selamanya. Jadi, pastikan kamu menonton sampai habis. Gue yakin, setelah nonton video ini, kalian akan punya perspektif baru yang bisa bikin hidup kalian lebih bermakna. Pernah ngerasa stuck nggak sih? Kayak hidup gitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang berarti. Rasanya kayak jalan di tempat nggak ada kemajuan. Nah, gue juga pernah ngalamin itu. Tapi tenang, setelah gue belajar dan mencoba banyak hal, gue nemuin beberapa kunci yang bisa bantu kita buat hidup lebih baik lagi. Gue yakin, kalian juga bisa merasakan perubahan yang sama. Di video kali ini, gue mau bagiin 10 hal yang menurut gue powerful banget buat mengubah hidup lo semua. Ini bukan cuma teori, tapi juga hal-hal praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Nggak cuma teori, tapi juga berdasarkan pengalaman pribadi gue, yang mungkin relate sama kalian. Gue harap, cerita dan tips yang gue bagikan bisa menginspirasi kalian semua. Yuk, langsung aja kita mulai. Siap-siap buat merubah hidup kalian jadi lebih baik. Coba deh pikirin, hidup lo yang sekarang ini kan hasil dari pilihan-pilihan yang lo ambil sebelumnya. Setiap keputusan, besar atau kecil, membentuk jalan hidup lo. Nah, pilihan itu muncul dari mana? Yap, dari cara berpikir lo. Cara lo melihat dunia dan menilai situasi sangat mempengaruhi keputusan yang lo buat. Kalau lo selalu mikirin hal-hal negatif, ya pasti hidup lo juga isinya negatif melulu. Pikiran negatif bisa bikin lo merasa terjebak dan gak punya harapan. Sebaliknya, kalau lo fokus sama solusi dan peluang, hidup lo pasti akan lebih positif dan penuh kesempatan. Pikiran positif bisa membuka banyak pintu dan memberi lo energi untuk terus maju. Ingat, pikiran itu kayak virus, yang negatif gampang banget nularin, tapi yang positif juga bisa kok. Pikiran positif bisa menyebar dan menginspirasi orang lain di sekitar lo. Makanya mulai sekarang coba deh buat lebih aware sama pikiran lo sendiri. Sadari apa yang lo pikirin dan gimana itu mempengaruhi perasaan lo. Kalau lagi ada masalah, jangan keburu panik atau nyalahin diri sendiri. Tenangin diri dulu. Tarik napas dalam-dalam, dan coba lihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Fokus aja cari solusi terbaik, dan percayalah pasti ada jalan keluarnya. Dengan pikiran yang jernih dan positif, lo bisa menemukan cara untuk mengatasi setiap tantangan. Pernah dengar pepatah, life begins at the end of your comfort zone? Nah, ini bener banget. Zona nyaman itu emang bikin nyaman, tapi sayangnya nggak bikin kita berkembang. Kayak ikan di akuarium, aman sih, tapi nggak akan pernah tahu gimana rasanya berenang di lautan luas. Coba deh, sekali-kali tantang diri lo buat ngelakuin hal-hal baru yang belum pernah lo coba sebelumnya. Nggak harus yang ekstrem kok, yang penting bikin lo belajar dan berkembang. Awalnya mungkin takut, canggung, atau bahkan gagal. Tapi tenang, itu semua bagian dari proses. Justru dari kegagalan itu, kita bisa belajar dan jadi lebih kuat lagi. Kebiasaan itu kayak bunga bang, yang kecil kalau dikumpulin lama-lama bisa jadi bukit. Sama kayak kebiasaan positif kalau dilakuin rutin, efeknya ke hidup kita juga luar biasa. Nggak perlu langsung yang berat-berat, mulai aja dari hal-hal kecil kayak bangun pagi, olahraga, baca buku, atau meditasi. Coba deh lakuin selama 21 hari berturut-turut, dijamin nanti jadi ketagihan. Kenapa 21 hari? Katanya, butuh waktu segitu buat otak kita ngebentuk kebiasaan baru. Setelah itu, lo akan ngerasa ada yang kurang kalau nggak ngelakuin kebiasaan positif itu. Ingat, perubahan besar itu asalnya dari kumpulan perubahan kecil yang konsisten. Jadi jangan remehin kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Chapter 4. Lingkungan itu kayak parfum. Kalau kita berada di sekitar orang-orang toksik, lama-lama kita juga ikut ketularan negatif. Energi negatif itu bisa menyebar dengan cepat dan mempengaruhi mood serta produktivitas kita sehari-hari. Sebaliknya, kalau kita dikelilingi orang-orang positif, hidup kita juga jadi lebih semangat dan ceria. Energi positif bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk mencapai tujuan kita. Coba deh evaluasi lagi deh, siapa aja sih orang-orang yang sering lo habisin waktu bareng? Apakah mereka memberikan dampak positif atau negatif dalam hidup lo? Apakah mereka selalu ngedukung dan menginspirasi lo? Teman yang baik akan selalu ada untuk mendukung dan memberikan semangat.
Atau justru sering ngejudge, ngeremehin, dan bikin lo down. Teman yang toksik bisa membuat kita merasa tidak berharga dan kehilangan kepercayaan diri. Kalau ada teman yang energinya negatif, coba deh buat jaga jarak. Mengurangi interaksi dengan mereka bisa membantu kita menjaga kesehatan mental. Nggak harus memutuskan hubungan, tapi batasi aja interaksi lo sama mereka. Pilihlah waktu dan situasi yang tepat untuk berinteraksi. Fokus aja sama orang-orang yang bisa bikin lo bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Teman yang mendukung akan membantu kita mencapai potensi terbaik kita. Ingat, lo berhak bahagia dan dikelilingi orang-orang yang tulus sayang sama lo. Chapter 5. Emosi itu kayak api, kalau bisa dikendalikan bisa jadi sumber energi yang powerful. Tapi kalau enggak, bisa-bisa malah jadi kebakaran jenggot yang ngerugiin diri sendiri dan orang lain. Pernah nggak sih lo ngelakuin sesuatu pas lagi emosi, terus ujung-ujungnya malah nyesel sendiri? Nah, itu dia bahayanya kalau kita nggak bisa ngendaliin emosi. Kunci utamanya adalah belajar buat lebih aware sama emosi diri sendiri. Kalau lagi ngerasa marah, kecewa, atau sedih, coba deh tarik napas dalam-dalam, dan tenangkan diri dulu sebelum ngambil tindakan. Ingat, jangan biarin emosi sesaat ngerusak hal-hal penting dalam hidup lo. Chapter 6. Punya mimpi atau target hidup itu bagus. Tapi kalau cuma diangan-angankan doang, ya percuma. Kayak pepatah bilang, action speaks louder than words. Banyak orang yang punya ide-ide brilian, tapi nggak pernah dijalanin, karena takut gagal, takut dikritik, atau alasan-alasan lainnya. Padahal, kegagalan itu bagian dari proses. Justru dari kegagalan itu, kita bisa belajar dan jadi lebih baik lagi. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah ngerasain gagal. Jadi, mulai sekarang coba deh buat lebih proaktif. Jangan takut salah, karena kesalahan adalah guru terbaik. Investasi itu nggak melulu soal duit, tapi juga soal pengembangan diri. Coba deh pikirin, lo lebih milih jadi orang yang pinter atau yang malas belajar? Jawabannya udah pasti dong ya. Nah, sama kayak investasi, semakin lo ngembangin diri, semakin berharga juga lo di mata orang lain. Caranya? Banyak. Bisa dengan belajar hal baru, ikut seminar, baca buku, atau bahkan nonton video inspiratif kayak gini. Intinya, jangan pernah berhenti belajar dan upgrade diri. Karena, di zaman yang serba cepat kayak sekarang, yang nggak mau belajar bakal ketinggalan kereta. Siapa di sini yang takut gagal? Angkat tangannya. Tenang, gue juga pernah kok ngerasain gagal. Rasanya emang nggak enak, tapi percayalah, kegagalan itu adalah guru terbaik. Dari kegagalan, kita bisa belajar apa yang harus diperbaiki, strategi apa yang kurang tepat, dan gimana caranya biar nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi, jangan pernah takut gagal. Anggap aja kegagalan itu sebagai batu loncatan buat mencapai kesuksesan. Semakin sering lo gagal, semakin dekat lo dengan kesuksesan. Ingat, orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang nggak pernah nyerah meskipun udah berkali-kali gagal. Pernah nggak sih lo ngerasa iri sama pencapaian orang lain? Atau ngerasa kurang terus meskipun udah punya banyak hal? Nah, itu tandanya lo kurang bersyukur. Padahal, bersyukur itu kunci kebahagiaan lo. Dengan bersyukur, kita jadi lebih menghargai apa yang udah kita miliki, dan nggak terus-terusan fokus sama apa yang belum kita dapatkan. Coba deh mulai sekarang biasakan buat bersyukur setiap hari. Syukuri hal-hal kecil, kayak masih bisa bernapas, punya keluarga yang sayang, atau bahkan bisa nonton video ini sampai habis. Percayalah, dengan bersyukur, hidup lo akan terasa lebih ringan dan bahagia. Terakhir, jangan pernah takut bermimpi besar. Mimpi itu gratis, jadi jangan takut buat berkhayal setinggi langit. Banyak orang yang takut bermimpi besar karena takut kecewa kalau mimpinya nggak tercapai. Padahal mimpi itu yang akan memotivasi kita buat terus maju dan berkembang. Kalau lo punya mimpi, tulis di kertas, tempel di tempat yang sering lo lihat, dan percayalah sama diri sendiri kalau lo pasti bisa mewujudkannya. Ingat, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, selama lo mau berusaha dan pantang menyerah. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa perubahan. Ambil langkah pertama hari ini, dan buat hidupmu lebih berarti. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa hasil yang luar biasa. Jangan takut gagal, jangan takut bermimpi besar, dan yang terpenting, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.